Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam bidang studi seni budaya kelas 11. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pameran karya seni rupa. Nah, untuk melakukan pameran karya seni rupa, kita harus mengetahui dulu tentang definisi pameran atau pengertian dari pameran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pameran karya seni rupa, yaitu kegiatan untuk menyajikan karya seni rupa agar dapat diapresiasi oleh masyarakat luas secara sadar melalui penyampaian yang terencana dan tertata. Pameran adalah salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat berkomunikasi dengan pengunjung. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pameran. Nah, untuk melakukan pameran kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus melakukan perencanaan pameran. Nah, perencanaan ini terdiri dari membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan ini terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi bidang atau koordinator kegiatan yang akan membantu dalam pelaksanaan pameran dan bertugas untuk membantu tugas-tugas dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan tim-tim yang lainnya. Yang kedua, itu ada pembagian tugas kepanitiaan. Selain kita membentuk kepanitiaan, setelah itu kita memberikan tugas kepanitiaan. Misalnya, ketua tugasnya apa? Wakil tugasnya apa? Sekretaris tugasnya bagian apa? Kemudian bendahara bertugas di bagian apa, dan juga seksi bidang tugasnya di bagian apa. Nah, seksi bidang ini dibentuk sesuai kebutuhan pameran. Contohnya seksi bidang dalam dokumentasi, kemudian ada penataan ruang, penataan lampu, bagian dekorasi, publikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada membuat proposal kegiatan. Nah, panitia ini setelah terbentuk, kemudian setelah memberikan atau pembagian tugasnya sudah disampaikan, kemudian yang ketiga harus membuat proposal kegiatan. Proposal ini merupakan rancangan kegiatan yang akan kita lakukan. Proposal ini ditujukan kepada suatu pihak atau satu pihak di mana kita akan melakukan pameran karya seni rupa tersebut. Kemudian yang keempat, ada pengumpulan dan pemilihan hasil karya yang akan dipamerkan. Nah, di sini kita harus mengumpulkan karya atau hasil karya yang telah kita siapkan, kemudian kita lakukan pemilihan, kemudian kita tata dalam suatu ruang untuk kita pamerkan kepada halayak umum. Kemudian yang kedua, selain kita melakukan perencanaan pameran, yang kedua kita melakukan persiapan pameran karya seni rupa. Hal-hal yang harus dilakukan dalam persiapan pameran karya seni rupa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis pameran. Misalnya, pameran ini dilaksanakan di dalam ruangan ataukah di luar ruangan, ataukah pameran ini berbentuk musiman ataukah pameran tetap, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini menentukan tema pameran. Nah, kita harus punya tema pameran. Misalnya green and clean atau tema yang lain. Nah, tema ini sesuai dengan kreativitas panitia nantinya. Kemudian yang ketiga,
Persiapannya adalah menentukan tempat pameran yang sesuai dengan kegiatan. Nah, kita melakukan atau menentukan tempat di mana kapan kita akan melakukan pameran. Misalnya kita akan melakukan pameran karya yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, jadi kita harus menyiapkan tempatnya. Apakah tempatnya ini di pertigaan atau di dalam ruang ataukah di mana. Jadi kita harus menentukan tempat pameran sesuai dengan kegiatan ini. Yang ketiga, ada pelaksanaan pameran karya seni rupa. Pelaksanaan pameran karya seni rupa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pameran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penataan ruang. Yang kedua, penataan hasil karya. Yang ketiga, kelengkapan informasi. Yang keempat, penutupan. Dan yang kelima, evaluasi. Nah, pelaksanaan ini yang pertama penataan ruang di luar maupun di dalam ruangan. Jadi tempatnya harus ditata dari mana pengunjung datang dan kemana pengunjung nanti keluar. Kemudian penataan cahaya, kemudian penataan tempatnya itu seperti apa. Kemudian adakah dekorasi-dekorasi yang perlu ditambah dalam ruang itu dan lain sebagainya. Kemudian penataan hasil karya. Nah, penataan hasil karya ini sangat penting, bisa mempengaruhi pandangan atau nilai keindahan dari karya tersebut. Jika kita salah menempatkan hasil karya, maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik. Misalnya karya yang harus ditempatkan di pencahayaan yang cukup, kita menaruhnya di tempat yang pencahayaannya kurang. Ini akan menjadikan karya yang dilihat oleh masyarakat atau khalayak atau pengunjung akan terlihat tampak kurang menarik. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan informasi. Nah, informasi ini kita dapatkan kira-kira sasaran yang harus kita datangi sebagai atau calon pengunjung pameran yang akan kita dapatkan itu siapa, di mana, dan bagaimana respon masyarakat jika pameran itu diadakan. Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat nanti terhadap pameran yang telah kita lakukan. Nah, informasi-informasi ini harus akurat dan kita harus menggali lebih banyak. Kemudian kita juga harus menyampaikan kepada khalayak informasi tentang pameran yang akan kita lakukan. Ini biasanya kita mengenalnya dengan kata publikasi. Kemudian yang keempat ada penutupan. Nah, penutupan dari kegiatan pameran ini akan dilakukan seperti apa? Misalnya penutupan dari pameran akan ditampilkan band atau tari tradisional atau kegiatan kuliner. Nah, ini perlu karena apa? Karena di sini akan menimbulkan banyak minat atau ketertarikan dari masyarakat. Kemudian yang kelima, evaluasi. Dari kegiatan yang kita lakukan, kita harus melakukan evaluasi atau mengkaji ulang, melihat dari awal sampai akhir kegiatan yang kita lakukan, kira-kira apa yang membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar atau ada hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian kita menampung kritik dan saran dari orang lain demi
kemajuan kegiatan pameran atau kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya atau kegiatan yang akan kita lakukan di periode berikutnya. Kemudian kita lanjutkan di sini menganalisis konsep, prosedur atau fungsi, tokoh dan nilai estetis karya seni rupa. Pengertian analisis dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keadaan karya yang sebenarnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis karya seni rupa. Yang pertama, konsep dalam pengkajian. Konsepnya itu ada aspek visual, kemudian ada aspek konseptual, yang ketiga ada aspek kreativitas, kemudian yang keempat ada aspek keterampilan. Nah, dalam menganalisis kita harus mencakup 4 aspek ini. Aspek visualnya itu seperti apa, konsepnya seperti apa, kreativitasnya itu bagaimana, keterampilannya itu seperti apa. Aspek-aspek ini harus kita analisa. Mencakup 4 aspek ini, kita dapat menganalisa sebuah karya seni rupa. Kemudian yang kedua, ada prosedur atau tata cara berkarya. Dari karya yang kita analisa, kita perlu melihat bagaimana prosedurnya atau tata cara pembuatan dari karya seni rupa. Biasanya tata cara ini ada yang dipahat, ada yang diukir, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu karena apa? Karena dalam menganalisa kita harus tahu proses-prosesnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi karya seni rupa. Selain kita memahami tentang konsep karya seni, kemudian tata cara berkarya, kita juga harus tahu fungsi dari karya seni rupa yang dihasilkan. Fungsinya apakah fungsi tersebut sebagai hiasan ataukah sebagai daya guna atau dimanfaatkan. Jadi di sini kita harus memahami betul tentang fungsi karya seni rupa. Kemudian analisis yang keempat, kita perlu mengetahui tokoh karya seni rupa. Maksudnya di sini siapa yang menghasilkan atau membuat karya seni rupa tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui tokoh atau pembuat karya seni tersebut, kita kesulitan dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni rupa tersebut. Yang kelima, nilai estetis karya seni rupa, di mana setiap karya seni rupa itu pasti mempunyai nilai estetis atau keindahan dalam karya seni rupa. Masing-masing tokoh, masing-masing karya menghasilkan seni yang pastinya di sini akan berbeda dalam nilai estetisnya atau keindahannya. Setiap karya seni rupa yang dihasilkan oleh seseorang pasti mempunyai ciri keindahan atau keunikan tersendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pengkajian perkembangan dan fenomena seni rupa. Pengkajian seni rupa itu adalah dapat dibagi menjadi 2 menurut dimensinya, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat seni rupa 2 dimensi itu pasti mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan 3 dimensi itu mempunyai ukuran panjang, lebar, kemudian ada tinggi serta memiliki unsur kesan ruang,
bentuk dan volume. Contoh dari seni rupa 2 dimensi itu adalah lukisan, foto, spanduk, kemudian ada poster, kemudian baleho, kemudian pokoknya seperti wayang. Itu adalah contoh karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan seni rupa 3 dimensi itu contohnya seperti patung, kemudian ada kursi, meja, almari, dan pokoknya di situ seni rupa 3 dimensi itu mempunyai ruang atau volume, kemudian ada bentuknya, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Nah, kalau kita lihat kerajinan furnitur seperti lemari, tempat tidur, meja, kursi, itu juga termasuk seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu seni rupa murni, di mana seni rupa yang dihasilkan hanya dapat dinikmati keindahannya saja. Contohnya seperti patung, kemudian lukisan, terus kemudian pot bunga, kemudian kerajinan membuat bunga tiruan, kemudian seni rupa murni yang hanya bisa dinikmati keindahannya, ya seperti foto, itu kan termasuk seni rupa murni yang hanya kita nikmati keindahannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu bisa kita ambil keindahannya, juga kita dapat manfaat pemakaian. Contohnya seni rupa terapan di sini seperti karya seni furnitur seperti meja, kursi, almari, kemudian peralatan dapur, ya, dan lain sebagainya. Nah, seni rupa terapan ini diutamakan itu kita memakai atau kita memanfaatkan fungsinya, daya gunanya. Nah, kalau kita hanya mengambil keindahannya, itu berarti seni rupa murni. Kalau kita mengambil manfaat dari karya seni rupa ini, maka itu disebut dengan seni rupa terapan. Oke, kita lanjutkan di sini. Yang kedua ada perkembangan dan fenomena seni rupa. Nah, fenomena seni rupa itu ada seni rupa pramodern. Pramodern itu tidak maju, ya. Pramodern atau seni rupa sebelum dikenal sebagai modern, atau kita menyebutkan seni rupa kuno. Nah, ciri-cirinya di sini bersifat primitif, belum maju, kemudian natural atau alami tanpa polesan, kemudian realisme itu mempunyai kemiripan. Real itu berasal dari kata real, nyata, itu berarti memiliki kemiripan dengan kenyataan yang dibuatnya. Kemudian yang keempat dekoratif, itu bersifat menghias atau hiasan. Kemudian yang kedua ada seni rupa modern. Seni rupa modern ini bersifat seni optik. Yang kedua kontemporer. Ketiga ada seni pop atau popular kultur. Yang keempat seni konseptual. Nah, seni optik biasanya kita tahu seni yang biasanya berupa garis-garis atau titik-titik-titik yang seperti gambar ini seperti bergerak, tetapi kenyataannya itu tidak bergerak. Kontemporer juga seperti itu, bersifat bersifat terapan,
Nah, kemudian yang ketiga itu ada seni pop. Seni pop ini contohnya itu lukisan yang bertekstur kotak-kotak atau kasar. Kemudian yang keempat itu konseptual. Di sini memperhatikan konsep dari pembuatan seni rupa tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada seni rupa postmodern. Apa itu seni rupa postmodern? Yaitu suatu karya seni yang muncul dengan mengikuti arus zaman yang berkembang pada masa kini. Jadi perkembangan seni rupa postmodern ini mengikuti zaman. Contohnya di sini karya seni rupa dalam desain. Desainer akan membuat gambar-gambar baju misalnya. Nah, baju ini motif dan modelnya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, contoh di sini itulah yang disebut seni rupa postmodern. Jadi bentuk dan pembuatannya itu akan mengikuti arus zaman yang berkembang pada masa kini. Oke, anak-anak, mungkin materi kali ini cukup di situ. Untuk selanjutnya kalian silahkan membaca LKS yang telah diberikan oleh sekolah. Untuk memahami lebih lanjut bisa kalian browsing atau bertanya jawab dengan saya di media sosial WhatsApp atau melalui video call bisa, Google Meet juga bisa. Namun untuk materi penjelasan saya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah baca dalam mengisi materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.